Saya ulangi, ada cukup banyak gembala menganggap jemaatnya sebagai mesin pencetak uang. Bagi saudara, maaf, jangan jawab lewat mulut, dalam hati saja. Bagi saudara, sekian orang yang Tuhan percayakan kepada saudara, itu siapa? Ayo mulai hari ini kita lihat mereka sebagai anak pemimpin yang akan datang. Siapa bagi hidup, bagi semua kita ada dengan mereka. Muridkan mereka. Mas Surip tahu-tahu? Oke. Sayang kalau dia masih hidup, bangsa ini terhibur. Kenapa dia begitu terkenal? Bangsa ini sudah capek dengan pidato-pidato yang klise. Betul? Makanya itu kalau pejabat pidato nggak didengerin, Mbak Surip nyanyi didengerin. Apa bedanya? Mbak Surip itu jujur, polos, apa adanya. Dengan gereja. Kalau dihitung pakai ilmu musik, lagunya itu nggak ada nilainya. Tapi cuma diulang-ulang katanya, tak gendong kemana-mana, tak gendong. Terus bangun pagi, tidur lagi, bangun lagi. Tapi kok orang suka? Karena ringan dan menghibur. Satu penyebab utama mengapa anak-anak gak bisa respect kepada orang tua. Orang tua itu di dalam rumah dan di luar rumah beda. Anak itu kecewa sekali. Jadi orang belajar munafik, jadi munafik itu di rumah. Karena anak melihat, oh kalau papa di luar begini, di luar begitu, beda. Betul tidak? Ini celaka sekali. Nah, begitu pula kita sebagai pemimpin. Mereka lihat, begitu jemaat tahu, di mimbar dan di rumah kita beda. Jangan harap mereka akan dengar kita lagi. Dan di antara semua, yang paling besar adalah penggunaan uang. Saya tuh bersyukur bersama kami suami istri. Pertama kali kami menikah, istri saya nggak bisa terima hal ini. Apa yang dia bisa terima? Saya terbuka uang saya dengan semua orang saya pimpin. Oh, nggak bisa loh gitu. Ya, sekarang kamu belum mengerti. Saya nggak bisa terangkan dia. Tapi satu hari kamu akan ngerti. Dia kaget, saudara. Waktu ATM saya dibawa, silakan kamu cek, silakan kamu ambil. Hah? Dia nggak bisa terima. Loh, terus itu gimana? Sudah belajar dulu, saya bilang begitu. Perempuan disuruh gitu mana bisa. Akhirnya sekarang dia ngerti. Untuk ngajari dia nggak kunci almari begitu sulit saya waktu itu. Tapi sekarang dia ngerti. Dan itu luar biasa. Maka itu orang yang kami pimpin, mereka itu lihat bagaimana cara kami hidup. Saya terima persembahan berapa saya terbuka dengan mereka. Maka itu nggak ada gap, nggak ada jarak, nggak ada apa-apa antara kami dengan mereka, terbuka. Itu pemuridan yang paling hebat. Anggap mereka anak-anak. Salah satu sebab kenapa saya dulu takut menikah, ya gara-gara ini. Kalau saya ketemu istri yang salah, mati nih hidup. Pelayanannya terus semua. Tapi seorang istri saya dengan anak-anak itu luar biasa. Dan itu satu anugerah Tuhan yang hebat sekali. Kalimat berikut, Galatia 4 ayat 19. Setelah hai anak-anakku, terus bacakan lagi. Galatia 4:19 tadi. Ini banyak pemimpin tidak bisa terima. Garis bawahi, menderita. Saya percaya sebagian besar saudara belum pernah dengar kata ini. Harus jadi bagian seorang pemimpin, seorang pemurid. Kita harus mau menderita. Gembala yang berhati bos pasti nggak akan mau menderita untuk orang dia pimpin. Karena apa? Gembala berhati bos justru kamu yang menderita untuk aku. Kamu bawaanku kok. Tapi konsep kepemimpinan surgawi justru kita sebenarnya menderita untuk orang kita pimpin. Katakan amin. Salah satu saudara, itu membuat banyak orang heran. Contohnya kalau saya pergi semua, orang itu paling gak suka duduk paling belakang di mobil. Tapi saya beri contoh kepada mereka. Kalau mereka masih sibuk seringkali orang alasan ngomong dulu di depan mobil karena tahu gak mau duduk belakang. Kalau saya lompat duluan masuk, banyak orang merasa heran karena dan itu cara saya ngajar murid-murid saya. Sampai hari ini saya paling tidak suka tasnya dibawa orang lain. Kalau saya berkata, saya tidak stroke kamu bawa tas saya. Itu sikap yang salah. Tas saja dibawakan orang lain. Ngapain? Kalau hamba itu hamba. Jadi contoh. Apa penderitaan yang harus kita berikan kepada orang-orang kita muridkan dalam hidup ini? Karena kata menderita ini tidak ada patokannya. Satu kali saya ngajak 11 murid saya. Waktu itu ke Amerika. Mereka kebingungan. Karena dingin. Akhirnya saya keluar bersama istri saya. Kami dua yang belanja. Karena kami dua sudah terbiasa dengan salju itu. Mereka heran. Gak apa-apa, kamu tinggal di rumah. Kami belanja. Karena kalau kamu nggak terbiasa jalan di atas salju, bisa jatuh nanti. Kami belanja jalan kaki itu. Oleh anak-anakku, oleh karena kamu aku menderita.
percayalah kalau kita bisa menderita untuk mereka, mereka itu kan respeknya luar biasa kepada. Katakan amin. Amin. Pasti, saudara, pasti. Justru akan belajar dari cara kita itu. Untuk apa saja. Kalimat yang berikut, menderita sakit bersalin. Ini masalah besar. Karena kita laki-laki nggak pernah tahu sakit bersalin kayak apa. Tapi sebagai seorang gembala harus pernah merasakan. Nah, bagaimana caranya? Kalau nggak di Papua saya nggak bisa ngalami. Tahun 90 itu pertama kali punya kesempatan dan akan melahirkan satu kehidupan. Jadi kalau kita belum bisa menganggap mereka itu anak, kita belum bisa menderita untuk mereka, dan kita belum pernah memberi kehidupan kepada mereka sampai lahir kehidupan, maka sehebat apa seorang pendeta itu? Tapi jangan tersinggung. Sehebat apa seorang pendeta itu? Dalam arti jemaatnya besar, megah gedungnya, alat musiknya luar biasa, diundang kiri kanan untuk khotbah. Yang surga nilai adalah ayat ini. Kamu sudah pernah menderita sakit bersalin belum untuk melahirkan pemimpin-pemimpin? Nah, yang menarik adalah kata lagi. Ketemunya kata lagi itu menarik sekali, saudara. Kata lagi itu menunjuk berulang-ulang. Waktu saya pertama belajar dari Roh Kudus, saya pikir kata lagi itu berulang-ulang. Wah, anaknya banyak ini. Ternyata tidak. Oleh anak-anakku, oleh karena kamu, aku menderita sakit bersalin lagi. Kapan berhentinya? Coba baca kalimat berikut. Sampai rupa Kristus menjadi nyata di dalam dirimu, baru aku berhenti sakit bersalin. Jadi itu bukan beberapa anak berkali-kali, tapi satu anak dikandung berkali-kali. Saya sampai kaget. Maka itu begini konsepnya. Saudara, kenapa tiap kali kita mendengar ada teman melahirkan, pasti ada dua pertanyaan klasik. Satu, laki perempuan. Atau yang kedua adalah, seperti siapa? Nah, ternyata begitu waktu kita menjadi pemurid untuk memuridkan orang. Ingat, pergilah kamu ke seluruh dunia, beritakan Injil itu, dan jadikan segala bangsa itu muridku. Dan ajarkan mereka, dan seterusnya. Murid, jangan lupa. Jadi satu orang kita murid, itu seperti kita sedang mengandung. 9 bulan 10 hari itu kita mengandung anak. Kita didik, kita ajari, kita doakan, kita nasihati. Itu artinya mengandung. Kita kumuli karena ibu hamil itu bergumul betul. Menjaga jangan sampai jatuh. Hidupnya sehat. Wah, itu luar biasa. Begitu tiba waktu sakit bersalin, Paulus menderita sakit bersalin. Begitu anak ini lahir, muridnya lagi, digembleng lagi. Terus begitu. 9 bulan 10 hari. Waktunya pas sakit bersalin, menderita lagi. Aduh, belum mirip juga Yesus. Masuk lagi. Maka itu saya nggak bisa terima pendeta jemaatnya ribuan. Gak mungkin. Jangan punya ambisi, punya gereja besar. Jangan. Itu nggak ada ayatnya. Itu nggak ditulis di Alkitab. Lebih bahagia kita memuridkan. Maka itu kalau kita cuma pelayanan saja. Penginjilan harus, karena itu perintah. Tapi nggak cuma penginjilan, setelah itu kita muridkan orang itu. 1 Timotius 6 ayat 10. Pelajarannya cuma 7. 1 Timotius 6 ayat 10. Coba saudara, ini mata pelajarannya. Bersyukur kalau kuliah itu berapa semester teologi itu, berapa SKS. Ini cuma 7 mata pelajaran. Nah, telah mengikuti satu apa? Cara hidup. Yang pertama cara hidupku, ajaranku. Ya, 2 cara hidupku, 3 pendirianku, 4 imanku, 5 kesabaranku, 6 kasihku, dan ketekunan. Betul? Tapi cara hidupku itu gimana caranya? Ya tinggal sama-sama supaya lihat. Yang ketiga, pendirianku di tengah kesulitan, di tengah tantangan, di tengah macam-macam. Belajar itu dari yang ketiga ini, ketika mereka tahu bagaimana saya difitnah, bagaimana saya digosip, mereka itu heran melihat cara saya mengatasi semua itu. Undangan-undangan pelayanan mereka tahu. Sampai ada yang pernah bilang, kenapa Papa nggak terima itu? Walaupun persembahannya besar di situ. Dan mereka lihat bagaimana cara saya punya pendirian dalam pelayanan. Kemarin di Palembang, itu murid saya yang pertama kali saya muridkan. Baru 3 hari itu, dia perempuan, namanya Marta. Saya itu sudah ikut banyak hamba Tuhan, yang ini lain.